Kasus ketiga saya coach, kucingnya Bu Junta, pengamatnya Bu Murita. Nah, di sini saya akan membacakan kasus 3, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Di kasusnya itu, di sini saya berperan sebagai coach dan Bu Junta sebagai kuci. Kita mulai, 1, 2, 3. Selamat siang Bu Junta, bagaimana kabarnya hari ini? Halo? Bu, Ibu jadi kucing. Bentar, kasus 3 ya, bentar. Aduh, ulangin dia dari awal ya, aja. Ulangi. Edit ya. Ya, kalau nggak misalnya sinyalnya Ibu susah ya udah ditutup aja nggak apa-apa. Enggak, dari pembicaraan ya. aja. Dimulai dari pembicaraan. Ya, putus-putus. Putus-putus ya. Sekarang Selamat siang. Putus-putus Bu Junta. Saya masih enggak. Nah, ditutup aja. Bentar. Oke. Kasus ketiga yaitu ini di sini membicarakan mengenai kita mengcoach atau coaching antar teman sejawat. Jadi rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi. Saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya dan ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Di sini saya sebagai coach dan Bu Junta sebagai kuci. Selamat siang Bu Junta, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ratna. Alhamdulillah kabar baik. Syukur Alhamdulillah ya Bu, kita semua masih diberi kesehatan karena di era pandemik seperti saat ini kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga imun kita. Salah satu cara untuk menjaga imun kita adalah kita harus bahagia. Tapi saya lihat dan saya perhatikan beberapa hari ini Bu Junta kok agak murung dan kurang bersemangat dalam pembelajaran di kelas. Kenapa Bu? Enggak biasa aja. Bisa-bisanya Bu Ratna ini ngomong gitu. Enggak tuh, biasa aja Bu Ratna. Oke, begini loh Bu, kita kan teman. Nah, kalau teman itu bukan hanya ketika kita saat senang saja, tapi ketika saat duka, ketika saat kita butuh. Nah, kita kan udah lama nih bersama-sama mengajar di sekolah kita ini. Kita harus saling bantu, saling isi, kita harus saling menguatkan kalau ada masalah. Nah, hari ini Ibu saya lihat tidak seperti biasanya. Ibu kelihatan kurang semangat, lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Biasanya ibu itu ceria, suka bercanda. Ngapa toh Bu? Kok saja ibu ini galau sekali? Mari kita bincangkan masalah ini Bu, biar kita kembali semangat lagi seperti biasanya. Ih, Bu Ratna ini loh, benar-benar loh Bu Ratna ini. Benar-benar apa Bu? Hayo. Ya, benar-benar teman gitu loh, share. Pedulinya kepada teman itu loh, salut saya. Ini loh Bu, ini loh kemarin itu, gimana lah ya, saya mulainya ya. Gini, nah kemarin kan kita kedatangan
pengawas. Nah, jadi saya ada perasaan bete terhadap pengawas itu karena dengan kedatangan beliau, kemudian saya disupervisi, akhirnya saya mendapat teguran dari Pak Kepala Sekolah. Nah, itu dia. Saya masih kepikiran terus loh Bu, gimana sih kok bisa sampai begitu gitu. Padahal saya sih selama ini sudah enjoy-enjoy saja. Kok hari ini malah apa ketika saya ngajar pengawas itu datang malah ada masalah. Nah, itu dialah yang jadi saya buat saya ini murung gitu loh Ibu. Oh gitu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai pada diskusi hari ini? Ya, kalau bisa sih ya saya mendapatkan segera solusi itu tadi supaya saya ya kayak kata Ibu tadi kita bisa kembali gembira, ceria seperti kata Ibu itu juga sebagai imun kita ya untuk di masa pandemi ini. Saya setuju itu. Nah, saya sih memang lagi mereka-reka gimana ya gitu. Tapi kayaknya sih belum ada ini Bu penyelesaiannya. Kayak kalau Ibu bersedia, siapa tahu nanti dari hasil diskusi kita hari ini, saya bisa mendapatkan solusinya, saya bisa mendapatkan kelegaan kembali. Ibu harapan saya. Nah, teguran mengenai apa Bu kalau boleh saya tahu kemarin itu? Itu loh, kan waktu pengawas masuk, kan saya lagi ngajar, yang diawasin saya. Pada hari itu, seperti bagaimana biasanya, saya itu kan udah berapa tahun sih ngajar, kan udah lama ya Bu ya. Nah, jadi pelajaran itu atau materi itu kan sudah saya anggap biasa aja lah gitu. Artinya sudah luar kepala gitu saya. Nah, saya juga mengharapkan agar anak-anak juga ya bisa lah seperti saya, tetapi dalam pembelajaran tersebut saya tidak menggunakan buku teks, saya pakai sumber-sumber lain dalam hal itu. Jadi hal tersebut tidak disetujui sama pengawas. Nah, saya sudah jawab sih sama pengawas, loh Pak, sumber belajar itu kan bukan hanya dari buku teks, tapi beliau nggak terima. Disampaikanlah hal itu kepada kepala sekolah. Nah, kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah, gitu. Oh, jadi itu masalah yang Ibu hadapi selama ini. Ketika Ibu mengajar di kelas, apa memang Ibu itu tidak pernah membawa buku teks pelajaran? Ya, saya sih memang namanya tadi kan udah saya bilang ya Bu ya, karena saya sudah guru lama, jadi kan pelajaran itu udah arti yang lotok lah ya di kepala. Nah, terusan anak-anak murid itu kadang-kadang kan nggak ngambil buku. Pada saat itu anak-anak lupa ngambil buku paket. Nah, tapi memang sebelumnya melalui WA Group sudah saya bilang bawa HP. Nah, jadi pada saat pembelajaran itu karena mereka tidak membawa tidak ngambil buku dari kantor, buku paketnya, ya saya pakai hanya melalui itu saja Bu, melalui HP gitu loh Ibu. Oh, nah kemudian Bu, ketika Ibu mengajar tidak menggunakan buku, ya, apakah dengan Ibu mengajar itu menggunakan sumber-sumber sumber-sumber belajar yang lainnya? Kemudian dalam mengajar di kelas itu, apakah Ibu masih tetap mengacu pada kurikulum satuan pendidikan biarpun saat mengajar Ibu tidak membawa buku? Ya, kalau mengacu itu ya tetaplah ya Bu ya, karena kan kita ini kan menggunakan silabus, membuat RPP, ya tetap kita mengacu kepada kurikulum. Tetapi pada saat pembelajaran hari itu, ya saya tidak membawa buku teks. Ya kadang saya bawa, kadang enggak. Nah pada hari itu di Lala saya enggak bawa buku teks. Nah, kalau sumber-sumber belajar yang lain, ya saya sudah biasa Bu menyuruh anak apakah mereka membawa HP atau laptop kayak gitu. Nah, kalau misalnya pembelajaran di rumah juga saya biasa kok Bu memakai sumber belajar yang lain kepada anak-anak.
Misalnya kalau Google Classroom itu kan kita tidak pakai buku teks, tetapi menggunakan HP kan Bu ya. Nah itu WA group. Nah itu kan tidak dari buku teks, tapi saya kirim misalnya materinya lewat WA group. Nah sumber belajarnya berarti kan menggunakan itu HP video seperti itu. Itu Bu yang saya lakukan. Oke Bu, nah kalau boleh saya simpulkan ini Bu ya, walaupun dalam mengajar Ibu itu tidak menggunakan sumber belajar berupa buku teks pelajaran, tetapi ketika mengajar di kelas Ibu Junta tetap mengacu pada kurikulum. Dan karena kenapa Ibu tidak mau membawa buku teks pelajaran di kelas, karena Ibu sudah merasa paham betul akan materi-materi pelajaran yang Ibu ampu. Betul demikian Bu? Iya, tepat sekali Bu Ratna. Ya, jadi begitulah keadaannya. Jadi kadang-kadang kan karena memang kita sudah hafal pelajaran itu, jadi kita nggak pakai lagi buku. Pikir kita ya berat-beratin aja bawa buku teks gitu kan. Nah, anak-anak kadang kan memang sudah saya buat gitu Bu jadwalnya untuk ngambil buku teks itu ke kantor. Giliran siapa, giliran siapa. Nah, karena ketika itu tidak dia dibawa, pikir saya juga, loh kan udah ada sumber belajar yang lain, ya sudahlah nggak usah pakai buku teks untuk hari ini gitu. Makanya tapi ya itulah namanya tadi eksiden, bisa-bisa aja pas ketemu di lala yang nggak pas di hati pengawasnya Bu gitu. Oke Bu, kemudian eh, apa rencana Ibu untuk masalah yang Ibu hadapi saat ini? Jadi rencana penyelesaian mengenai masalah yang Ibu hadapi saat ini itu apa yang akan Ibu rencanakan? Ya, jadi ya karena hal ini membuat saya susah Bu, ya artinya kok jadi beban benar ya. Katanya kalau kita buat kesalahan, layaklah kita yang minta maaf gitu ya Bu ya, supaya ada damai lagi di dalam hati. Nah, ini jadi rencana saya Bu, saya akan mendatangin kembalilah Bapak Kepala Sekolah, melalui beliau nanti menyatakan pernyataan maaf saya kepada Bapak pengawas tersebut, walaupun beliau merasa tersinggung atas jawaban saya mungkin siapa tahu waktu saat itu saya kurang sopan, ya saya juga hilap mungkin cara menjawabnya tidak pas ya dengan kata-kata yang pas demikian. Nah kemudian juga saya akan membicarakan yang baiknya itu seperti apa maunya mereka. Kemudian ya saya juga akan berusaha melakukannya menggunakan buku teks dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Itu Bu rencana saya. Oh, ada lagi rencana yang lain Bu? Apa ya yang lain? Kalau ini mungkin saya bisa panggil itu ya kali ya juga ya bagian kurikulum misalnya untuk bincang-bincang dengan kepala sekolah atau dengan guru-guru yang lain yang sudah punya pengalaman ya yang menggunakan apa namanya sumber-sumber belajar selain daripada buku teks. Nah, nanti itu mungkin bisa membuka wawasan kepala sekolah ataupun wawasan itu tadi pengawas bahwa memang sumber-sumber belajar itu kan bukan hanya dari buku teks saja, begitu Bu. Oh, oke, sip deh. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi, yang sudah Ibu rencanakan tadi, kemudian tindak lanjutnya yaitu langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan penyelesaian masalah tersebut tadi, Bu? Ya, mengenai langkahnya mungkin pertama ya saya menghubungi kepala sekolah. Nah, kemudian saya akan ngobrol dengan beliau, menjelaskan hal-hal yang tadi. Kemudian di dalam kegiatan berikutnya, dalam ketika saya mengajar, saya akan juga membawa buku teks di dalam pembelajaran dan anak-anak juga tetap akan saya tegaskan untuk tetap membawa buku teks ke dalam kelas pada saat pembelajaran saya. Demikian mungkin Bu. Oh, bagus sekali Bu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana Ibu dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, dalam melaksanakan komitmen yang sudah Ibu buat tadi, ya,
siapa yang akan menolong atau yang akan mengingatkan kepada ibu tentang komitmen yang sudah ibu buat tersebut agar ibu tetap konsisten pada komitmen tersebut? Mungkin ya bagian kurikulum kali Bu ya, kan Pak Dodi itu kurikulum kita itu kan ini apa namanya sering bincang-bincang dengan saya. Jadi dia juga kayaknya lebih banyak seidenya lah dengan saya gitu, dengan pemahaman-pemahaman kami. Mudah-mudahan nanti beliau mengingat-ingatkan saya juga bisa lah lebih ingat ataupun lebih lagi di dalam melaksanakan komitmen tadi. Ya namanya juga udah mulai tua Bu, sudah mulai banyak lupanya, tapi kalau diingat-ingatkan ya mudah-mudahan lah ya bisa dilakukan dengan baik, dengan konsisten. Demikian Ibu. Oke, jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Nah, saat ini, semoga apa yang menjadi tujuan dari masalah yang Ibu hadapi saat ini segera terlaksana dengan baik. Oke, makasih Bu. Inilah teman yang baik itu. Di saat suka, di Kemudian saat Ibu jangan sungkan untuk ya, jangan sungkan kita untuk saling sharing, kita harus saling menguatkan karena kita bisa maju apabila dalam satu sekolah ini kita bisa bekerja sama, bisa saling berkolaborasi. Ibarat kata sekolah itu perahu. Kalau misalkan satu penumpang saja atau satu orang saja yang ada di dalam perahu itu merasa tidak nyaman, tidak enak, pekerjaannya tidak dilakukan dengan baik, maka perahu itu tidak akan bisa melaju dengan baik. Begitu Bu. Jadi jangan sungkan untuk kita saling berbagi, saling sharing. Begitu ya Bu ya. Oke, Deng. Oke. Ciao. Oke, terima kasih Bu. Ya, semangat ya. Semangat. Ya, sudah selesai. Oke, saya pada kasus, sebagai kasus pengamat, saya sebagai pengamat pada kasus 3, di sini saya sudah melihat Bu Ratna sebagai coach, kemudian Bu Forman atau Ibu Juntak sebagai kunci. Nah, di sini tujuannya sudah jelas. Contoh pertanyaannya, jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang harus kita diskusikan hari ini, itu udah jelas sekali itu sebagai tujuan. Kemudian untuk identifikasi masalah, kalau untuk identifikasi masalah itu kan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umpan balik dan mengarahkan kepada identifikasi masalah yang dihadapi oleh kunci. Nah, di sini sudah saya tangkap bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas yang di permasalahan pada kasus ketiga ini adalah pertanyaannya, apa yang membuat ibu dan tidak ibu untuk tidak membawa buku teks pelajaran saat mengajari sekolah, itu permasalahan yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya, lalu dalam mengajar ibu menggunakan sumber-sumber belajar apa? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah dengan menggunakan sumber-sumber belajar tersebut dalam mengajar di kelas ibu masih tetap mengacu pada kurikulum satuan pendidikan? Itu identifikasi masalah. Untuk rencana aksi, rencana aksi ini adalah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan masalah. Contoh tadi yang saya tangkap adalah apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah yang ibu hadapi. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi buku teks pelajaran sangat membantu ketika kita mengajar di kelas ya Bu, itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, itu adalah rencana aksi pada kasus ketiga tersebut. Kemudian ada tanggung jawab. Pada tanggung jawab di sini coach akan memberi pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik kepada coach itu tentang komitmen apa yang akan dijalankan rencana atau jalankan rencana aksi tersebut. Contoh tadi
pertanyaannya tentang apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan dalam menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua itu adalah selanjutnya, dalam melaksanakan komitmen yang sudah Ibu buat tersebut, siapa yang dapat menolong Ibu dan mengingatkan sehingga Ibu dapat tetap konsisten dengan komitmen Ibu tersebut? Itu pertanyaan tentang tanggung jawab pada kasus ketiga tersebut. Itu menurut saya sudah.